Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nutihi minha wa man yurid sawabal akhirati nutihi minha wa sanajzi syakirin wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa banyak problematika hidup yang kita lalui. Galau, gundah gulana, sedih, was-was seringkali menjadi ekspresi saat menghadapi musibah. Lantas, adakah cara untuk mendapat ketenangan hati? Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustazah Sri Dewi Abu Bakar yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu Al-Quran, Obat Hati Penyejuk Jiwa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Sekecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik Ustazah, Al-Quran Obat Hati Penyejuk Jiwa. Hakikat Al-Quran dalam Islam itu apa Ustazah? Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita
kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini, semuanya atas kehendak Allah. Semoga kita yang duduk di tempat ini selalu Allah berikan rahmat, cahaya, dan petunjuk untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Amin. Kita kirimkan selawat pada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, juga pada keluarganya hingga akhir zaman. Para hadirin semua yang Allah muliakan, pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran adalah penyejuk hati dan penenang jiwa. Kita lihat sekarang ini zaman makin canggih, zaman makin modern. Semua yang kita tidak lihat zaman dahulu sekarang kita sudah mudah kita dapati di dalam rumah kita. Tetapi faktanya makin canggih, makin modern, malah orang makin frustasi. Ya, kita lihat fakta WHO tahun 2023 tercatat manusia depresi itu tercatat sejumlah 300 juta jiwa. Mereka depresi bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini kenapa? Karena memang hati rapuh. Padahal kalau kita lihat dunia makin canggih, harusnya hati makin kuat. Betul. Tapi malah sebaliknya, hati makin rapuh, makin gelisah, dan akhirnya bunuh diri di mana-mana. Dan faktanya ya, tahun 2023, 2024 banyak yang bunuh diri di Gorontalo, ya, itu fakta. Dan banyak rumah tangga yang cerai-berai. Itu kenapa? Karena rapuh. Hati jauh dari Al-Quran, hati jauh dari Allah. Padahal kalau kita melihat sejarah zaman dahulu ketika Islam memuliakan kita semua, Masya Allah, orang berbondong-bondong untuk memuliakan dirinya. Bahkan orang makin kuat itu kita lihat dia makin dekat dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang selalu dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga. Kita lihat, kalau HP kita lowbat, ibu-ibu, apa yang kita cari? Kita charger HP-nya ya. Tapi kalau hati kita gelisah, hati kita takut, hati kita resah, apa yang kita cari? Ada orang yang, torang mau healing, torang mau pergi di pantai, torang mau pergi di musik, mau bakar karaoke dulu supaya hati ini tenang. Padahal charger hati itu apa? Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan menurunkan ketenangan itu kepada kita. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran, barang siapa yang dekat dengan Allah, maka hidupnya akan tenang. Siapa yang jauh dari Allah, maka hidupnya akan gelisah. Nah, ibu-ibu, para hadirin, semoga kita yang ada di sini, Allah tuntun hidup kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dan selalu membaca Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai petunjuk dan penuntun hidup kita. Begitu ya Ustazah. Baik. Adakah tips Ustazah agar istiqomah dalam membaca Al-Quran Ustazah? Ya, terima kasih. Tips untuk membaca Al-Quran, kita hidup ya 24 jam, banyak aktivitas yang kita lakukan. Tetapi ketika kita bangun subuh, kita niatkan untuk membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan menjaga aktivitas kita sehari-hari. Tips kita bagaimana? Karena kita tahu Al-Quran sebagai petunjuk hidup, yuk mari kita sama-sama Al-Quran jangan dijadikan sebagai pajang di lemari atau cuma hiasan buku, hiasan di atas meja, dan kita tidak pernah membukanya. Padahal
Meskipun kita tidak memahami Al-Quran, Masya Allah, Allah selalu menurunkan ketenangan itu. Tipsnya adalah cara kita untuk selalu belajar dan meminta kepada Allah supaya Allah istiqomahkan hati kita untuk selalu membaca Al-Quran. Saya pribadi ada 5 anak, ada aktivitas di sekolah, namun setiap malam saya berusaha setiap maghrib itu jangan pernah tinggalkan Al-Quran meskipun selembar. Tipsnya itu pada diri kita. Biar banyak perencanaan yang kita lakukan, tetapi kalau kita tidak ada keinginan kuat untuk membaca Al-Quran, maka sia-sia itu tips. Jadi tekadnya, kita berusaha sungguh-sungguh, apa saja persoalan yang kita dapatkan, kita buka Al-Quran. Ibu-ibu, saya banyak menemukan persoalan rumah tangga, persoalan mendidik anak, persoalan menghadapi anak, persoalan begitu banyaknya kegiatan ada di sekolah, kemudian baku-baku saling berhadapan, tidak tahu lagi mana yang harus didahulukan. Saya buka Al-Quran, ambil wudhu, kalau masih bisa ada waktu sholat sunnah buka Al-Quran. Ya Allah, saya punya hajat, saya punya persoalan, dan berikan saya satu ayat untuk menjadikan agar hajat saya, keinginan saya sesuai dengan kehendak-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Titipkan saya satu ayat ya Allah, agar hati ini menjadi tenang dan mendapat solusi dari-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Mana mata kita tertuju itu di Al-Quran, itu yang kita zikirkan. Bagaimana? Baru kalau tidak mau dapat hafal, ambil pena, ambil pulpen, catat. Misalnya, terbuka ayat, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar dan rezeki dari arah tak terduga. Sudah. Masa sampai persoalan di sekolah itu yang keluar kamar, baru bagaimana? Zikirkan saja. Kita tidak tahu ya, dengan cara Allah memberikan pilihan sama kita. Oh, ternyata ini cara Allah sama saya. Dizikirkan terus. Nanti selesai urusan kita itu, baru kita zikirkan lagi yang lain. Setiap ada persoalan, kita buka Al-Quran. Persoalan rumah tangga, persoalan dengan suami, persoalan dengan anak, minta sama Allah. Apalagi sekarang ya, banyak sekali fakta rumah tangga yang kita lihat di Facebook, bahkan yang nyata. Jangan takut Bu, ada Al-Quran. Kita yakin dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan membimbing kita menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi damai, dan optimis. Biar macam tidak ada apa-apa yang terjadi, hati tenang. Setiap pikiran ada yang muncul, langsung buka Al-Quran Bu. Kemudian kita susul dengan menjaga sholat kita, menjaga sholat sunnah kita, maka kita akan Allah tuntun selamanya, insya Allah. Jadi tipsnya, ya kita berusaha untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Al-Quran kita buat ini sebagai sahabat. Suami nomor 2, anak nomor 2. Persoalan semua kegiatan nomor 2. Al-Quran kita jadikan sebagai sahabat setelah Allah. Ya. Setelah itu kita akan tentram. Apapun yang terjadi, kita tidak ada rasa takut. Karena apa? Ada Al-Quran yang membimbing kita. Kita lihat sejarah dulu Umar bin Khattab. Umar itu orang yang paling keras dengan Islam Bu. Ya. Bahkan dia ketika masih jahiliyah, dia terang-terangan membunuh anaknya sendiri dengan hidup-hidup. Tapi setelah dia meninggalkan Al-Quran, surat Toha, apa yang terjadi Bu?
luluh hatinya, hilang kesombongannya, dan dia menemui Nabi Muhammad untuk apa? Masuk Islam karena hanya mendengar ayat Al-Quran. Di negara Arab Saudi, ketika orang sakit, bahkan di Indonesia, diperdengarkan ayat Al-Quran sebagai terapi, apa yang terjadi? Orang-orang pada luluh hatinya, ya, tenang. Orang yang meninggal, orang yang biasa putar-putar musik, ketika dia meninggal, ayahnya atau saudaranya, pasangannya yang meninggal, berani dia dengar musik? Enggak. Karena apa? Hanya ketika kita memutar Al-Quran, hati kita itu luluh. Bahkan bisa menerima apa yang terjadi. Karena apa? Allah lah yang menurunkan ketenangan itu lewat Al-Quran yang kita dengar. Itu baru kita dengar. Apalagi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, termasuk mungkin Ustazah menghususkan waktu untuk membaca Al-Quran, Ustazah ya? Iya betul, sangat betul. Saat ini ya, misalnya saya sebagai guru di sekolah, terjadwal mata pelajaran dari jam 7 sampai jam 4 sore. Masa membaca Al-Quran kita tidak jadwalkan? Ya? Sedangkan makan ada jadwalnya, Ustazah Iya, ya? makan saja ada jadwalnya. Orang ingin sehat, ingin bugar, sudah terjadwal. Oh, pagi jangan makan ini, siang makan ini, sore makan ini, olahraga harus teratur. Masa hati kita tidak atur sedemikian rupa agar ketenangan itu selalu ada? Ingat? Biar banyak harta, biar banyak jabatan, tetapi kalau jauh dari Allah, jauh dengan Al-Quran, kita tidak akan mendapat ketenangan. Jadi kita berusaha untuk menjadwalkan. Kalau tidak bisa dalam pagi atau subuh, atau begini ya, kalau saya pribadi setelah sholat subuh saya berusaha minimal 1 halaman saya baca. Kalau tidak baca 1 halaman, setengah halaman. Tapi alhamdulillah selama ini bisa sampai 1 halaman. Itu minimal. Dan kita berusaha pagi dan malam hari setelah sholat maghrib itu kita berusaha secapek apapun. Kalau kita sudah ada niat itu membaca Al-Quran, kalau 1 hari tidak membaca Al-Quran, rupa tidak sana ini hati. Ada makan rupa gelisah, bagian pikiran kemana-mana. Oh ternyata belum baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Jadi dari kita sendiri bagaimana agar rutinitas, agar jadwal itu kita kalau bisa tempel di dinding ya Bu ya. Jangan cuma tempel jadwal rampa-rampa supaya masakan enak. Kegiatan kita sementara baca Al-Quran kita tidak pernah jadwalkan. Tetap jadwalkan Bu. Kalau bisa, kalau tidak bisa pagi dengan malam hari, minimal habis maghrib itu kita membaca Al-Quran. Karena dari pagi begitu banyak aktivitas yang kita lakukan. Malam hari sebelum tidur kita awali dengan membaca Al-Quran supaya pas tidur tidur kita makin bagus, semoga mimpi indah, dan insya Allah kegiatan ini, aktivitas yang kita jadwalkan akan menuntun kita hidup di dunia dan insya Allah kita bersama-sama di surga. Karena hidup di dunia ini ya, sementara paling lama 100 tahun dan 100 tahun itu kita tidak kuat lagi. Dan Baik. kita akan sama-sama berkumpul di akhirat. Masya Begitu ya Allah. Ustazah. Ustazah kita harus jeda sejenak. Iya. Pemirsa saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Febrianti Sawatu dari Majelis Talim Nurul Hasanah. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar hidup kita aman dan damai dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Agar hidup aman dan damai, Ustazah. Terima kasih. Langsung jawab ya. Langsung jawab. Terima kasih Ibunda dari Pondolo untuk mencari kedamaian, ketenangan hidup itu hanya dekat dengan Allah. Dan salah satunya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak tahu membaca Al-Quran? Ya belajar, berusaha untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketenangan kita tidak dapat di mana-mana. Kita dapat ketika kita dekat dengan Allah dan selalu dekat dengan Al-Quran. Karena Allah sudah menjamin di dalam ayat Al-Quran, siapa yang dekat denganku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadanya. Siapa yang dekat denganku, maka aku akan berikan ketenangan hidup baginya. Jadi tips untuk selalu bahagia, selalu dekat dengan Allah, selalu dekat dengan Al-Quran, dan selalu ada niat untuk selalu belajar. Karena apa? Perjuangan hidup ini sepanjang waktu ya. Mau tidur ada ujiannya. Semua persoalan ada ujiannya. Dan bagaimana caranya? Ya kita berusaha belajar bagaimana hati kita selalu dekat dengan Allah. Dan Al-Quran selalu berada di hati kita. Kita berusaha membaca dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Insya Allah bisa dipahami Ibu ya. Selanjutnya, sebelah kiri ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Medi Dai dari Majelis Talim Al-Ma'had di Satabulo. Pertanyaan saya, ayat apa kira-kira yang sangat manjur untuk dapat meluluhkan hati kita saat ini di saat ganda gulana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Ya. Ayat yang selalu menenangkan hati kita, kalau saya itu selalu menjikirkan 1000 dinar. Apa itu ayat 1000 dinar? Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bayaran siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar bagimu. Wa yaj'aluhu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah tak terduga. Itu ayat pertama. Kalau saya ya, itu yang saya selalu zikirkan. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau nyapu, mau cuci piring. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Atau tidak, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu 'ala Allah. Ya gitu. Ada banyak sekali ayat, cuma yang selalu saya zikirkan itu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Semua aktivitas kita serahkan sama Allah, ya. La haula, tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Niat kita 100% kita serahkan sama Allah, tiba-tiba Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, itu tips yang setiap saat dan sudah terkenal, ayat 1000 dinar. Surat At-Tolak ayat 1 dan 2 dan 3, ya. Mayyattaqillaha yaj'al. Itu yang selalu saya zikirkan setiap hari. Baik. Terima kasih. Insya Allah bisa bermanfaat Ibu ya. Selanjutnya, Mike. Langsung saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama
Nama saya Indah Ahmad dari Majelis Ta'lim Ar-Rahman Mari Sakramat. Pertanyaan saya Ustazah, apa peran dan etika yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Peran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah. Peran Al-Quran dalam sehari-hari sangat mulia, sangat agung, dan sangat menuntun hidup kita. Ya. Kenapa? Karena itu adalah petunjuk hidup. Di dalam Quran di dalam Al-Quran ya, hudalin nasi. Al-Quran adalah petunjuk. Kalau kita buta, kalau kita tidak dapat jalan, ya Al-Quran sebagai penuntun. Perannya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi urutan pertama kemuliaan, keutamaan itu adalah Al-Quran. Dia sangat menuntun hidup kita. Meskipun kita tidak paham dengan artinya, Allah yang akan memberikan ketenangan bagi kita ketika kita membacanya. Cuma tips saya, alhamdulillah saya selalu berusaha setelah saya ikut kegiatan tahsin Quran, ada ustazah mengatakan, coba praktekkan mulai sekarang. Setelah membaca Al-Quran, setelah Al-Quran yang kalian baca, baca juga maknanya. Masya Allah ya, baru baca taus, hati, Masya Allah ya, langsung meleleh air mata. Tadabur, Ustazah. Tadabur iya. Dipahami. Ternyata perannya sangat penting. Coba ibu-ibu dipraktekkan hari ini ya. Setelah kita membaca Al-Quran, ini hari apa? Hari Sabtu. Malam minggu itu biasa saya baca jadwalnya Al-Mulk. Setelah baca Al-Mulk, tabarakalladzi ya, buka terjemahannya. Masya Allah, dengan cara Allah itu akan menggerakkan hati kita. Ya Allah, ternyata sobanya ini salah. Ternyata hidup ini singkat. Ternyata akhirat menunggu. Ya, Masya Allah. Jadi peran Al-Quran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menuntun, menerangi dan menenangkan hati kita dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah. Baik, insya Allah bisa dipahami Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Majelis Ta'lim Istiqlal di seluruh dunia. Pertanyaan saya, apakah saya bisa melanjutkan, saya nanya kita diundang untuk mengaji di Duka, sedangkan bacaan huruf kita itu masih ada yang salah. Apakah kita lanjutkan? Karena kata orang kalau masih salah jangan berani mengaji di Duka. Jadi saya mohon untuk Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Banyak ini begini Ustazah. Kira-kira betul atau tidak? Jangan berani-berani ngaji di Duka kalau masih belajar, masih banyak salahnya. Ini mengaji dalam versi kita tilawah sama-sama atau seperti Ustazah dijadikan sebagai ada takjiah. Begini ya, kita mau belajar, kata Rasulullah, belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Kalau kita merasa belum tahu membaca Al-Quran, ya niat kita mau belajar. Kita berkumpul di tempat itu membaca Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah, Allah akan memberikan ketenangan dan rizki kepada siapa yang berkumpul di tempat itu. Beribu-ribuan malaikat yang mendoakan kita ketika belajar di situ. Jadi kalau orang bilang, jangan mengaji di tempat duka, karena kalau belum tahu mengaji. Tidak, saya mau belajar. Ya. Saya teringat Rasulullah, kalau kalian belum paham, ya belajar. Kalau tidak tahu, ya belajar. Kenapa? Karena belajar itu tuntutan. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak akan tahu mana yang salah, mana yang tidak. Gitu ya. Jadi justru tetap dapat pahala Ustazah. Iya, ya? dapat pahala. Satu huruf itu 10 kebaikan. Siapa yang tidak mau kebaikan? Apalagi kita banyak dosa. Kita baru melangkahkan ke tempat duka, ke tempat pengajian, itu sudah Allah catat berupa pahala dan sampai jannah. Apalagi kita sudah berkumpul untuk berusaha sama-sama belajar. Jadi ibu,
Tidak usah patah semangat untuk tidak belajar, ya. Tetap belajar bagaimana bisa supaya kita lancar membaca Al-Qur'an. Ya, Bu. Tidak ada berhenti belajar selama hidup. Berhentinya nanti di surga, Bu, ya. Masya Allah. Tetap mengaji, Bu, sambil Tetap belajar belajar. begitu. Baik, masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Bawone, dari Majelis Taklim Nurul Bahri, Desa Tabulu Selatan, Kecamatan Manado, Kabupaten Bogor. Sekedar saya ingin bercerita singkat. Saya seorang mualaf. Masya Allah. Selama ini saya masih sementara belajar membaca Iqra. Pertanyaan saya, Ustazah, dalam Al-Quran itu saya membaca, setiap hari saya baca Al-Quran, tapi dalam bentuk bahasa Indonesia. Apa boleh itu untuk bisa menunjukkan Al-Quran? Karena saya merasa setelah saya membaca, setelah sholat subuh saya membaca Al-Quran beberapa ayat, datang di dalam bahasa Indonesia, saya merasa tenang dan saya semangat untuk beraktivitas. Nah, bukan itu saya bertanya, apa sah atau boleh dalam bahasa Indonesia untuk Masya Allah. kami bacakan Al-Quran itu? Masya Nah, Allah. untuk diri saya sendiri. Baik, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadabur setiap hari, Ustazah. Tapi bacaan Al-Qurannya masih Iqra, masih belajar. Kira-kira bagaimana, Ustazah? Oke, terima kasih. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, kita di Indonesia itu alhamdulillah sudah ada terjemahan. Tapi membaca Al-Quran itu tetap dengan bahasa Arab. Nah, bagaimana kalau kita tidak memahami? Nah, mulai sekarang niat kita bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenal huruf hijaiyah, Bu. Ya. Jangan alhamdulillah niat kita untuk tadabbur Al-Quran itu sudah pahala besar. Tetapi lebih tambah pahala lagi kalau kita bisa mengenal huruf hijaiyahnya dan bisa membaca per kalimat ayat, satu ayat Al-Quran pahalanya besar, Bu. Kita kejar untuk apa? Supaya kita bisa bersama Rasulullah di surga. Jadi sudah bagus ada niat untuk selalu tadabbur Al-Quran. Lebih bagus lagi bagaimana niat kita agar Al-Quran itu jadi pelajaran kita sehari-hari. Kalau kita belum belajar, kita berusaha. Kenapa orang lain bisa mau belajar Al-Quran? Apalagi mu'alaf, ya, ibu, ya, ibu mu'alaf. Jangankan ibu, ya, ada nenek usia 70 tahun belajar terus membaca Al-Quran, bahkan berusaha untuk menghafalkannya. Niat kita membaca Al-Quran, dengan sendirinya Allah akan tuntun dan akan berikan jalan keluar supaya kita mudah membaca Al-Quran dan memahaminya. Sudah bagus membaca terjemahannya, tapi lebih bagus lagi kita berusaha mengenal huruf hijaiyahnya sampai kita bisa membaca Al-Qurannya. Karena Al-Quran berbentuk bahasa Arab, Bu. Terima kasih. Insya Allah dimudahkan, Bu, ya. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Agustina Potutu dari Majelis Taklim Miftahul Jannah. Pertanyaan saya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjadikan Al-Quran sebagai bagian dan rutinitas harian untuk mencapai ketenangan hati dan jiwa? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tips agar Al-Quran menjadi wasilah turunnya ketenangan jiwa, Ustazah. Terima kasih. Tipsnya adalah dipraktekkan, ya. Tips mulai hari ini kita praktekkan. Kita tantang itu jadwal kita sehari-hari di sekolah dengan begitu macamnya banyak kegiatan dengan jadwal. Kita tipsnya adalah praktekkan, ya. Prakteknya, ya. Mulai hari ini kita berusaha mempraktekkan membaca Al-Quran.
Kita tipsnya hari ini hari Sabtu. Kita buka Al-Quran. Ada yang suka membuka dari juz 1 atau juz 30, silakan. Setelah membaca satu surah atau satu halaman, tipsnya adalah buka terjemahannya. Sebelum membaca, minta kepada Allah. Ya Allah, mulai hari ini saya ingin dekat dengan Al-Quran. Tuntun saya menjadi hamba yang Engkau ridhoi dan menjadi hamba yang selalu mendapatkan ketenangan darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dan praktekkan. Itu tipsnya. Baik, insya Allah. Baca dan praktekkan. Praktekkan. Baik pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ibu-ibu, kita masih berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Baik, kalau belum ada Ustazah, selain Al-Quran bisa dijadikan obat hati, bisakah ia menjadi obat fisik, Ustazah? Iya, betul, sangat betul. Saya itu diponis oleh dokter hepatitis B stadium 4. Ya. 3 kali melahirkan, operasi. Apa dokter bilang? Waktu mau operasi anak yang keempat, ibu cuma 2 pilihan. Kalau bukan ibu yang meninggal, anak yang meninggal. Langsung apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirnya pulang dari rumah sakit, dari situ saya berusaha memperbaiki sholat saya, memperbaiki bacaan Quran saya, dan memperbaiki waktu-waktu saya. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, saya sudah diponis penyakit. Saya ingin hidup sementara masih banyak anak saya masih kecil-kecil butuh perawatan saya. Titipkan saya satu ayatmu yang saya bisa zikirkan. Saya buka sembarang Al-Quran, Bu. Yang terbuka apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirnya pada waktu yang sama, saya ketemu dengan teman yang punya penyakit yang sama. Akhirnya saya konsultasi ke dia, bagaimana? Saya ingin sembuh, tapi bukan lewat dokter, lewat doa, lewat Al-Quran yang saya zikirkan. Oke, silahkan. Mungkin itu cara Allah mempertemukan saya. Alhamdulillah, seiring waktu berjalan, saya makin tenang, penyakit saya lupakan, dan saya berusaha mendidik anak-anak saya. Karena kata dokter ini stadium 4. Karena ayat yang muncul itu hasbunallah wa ni'mal wakil, saya optimis. Saya pasti umur panjang dan saya sehat. Alhamdulillah saya sehat. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya berusaha istiqomah dengan jalan yang saya pilih untuk menjaga kesehatan saya. Ya, yang saya menyapu, mau cuci piring, mau apa saja itu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tiba-tiba saja ada petunjuk yang Allah kasih untuk saya untuk menjaga supaya saya konsisten dalam menjaga kesehatan saya. Alhamdulillah hari ini sampai saat ini dengan modal hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang saya lakukan. Saya buka sembarang ya. Ternyata sampai hari ini itulah yang menjaga kesehatan saya. Masya Allah. Berarti kalau seandainya lagi kambuh nih asam urat, hasbunallah wa ni'mal wakil, insya Allah Allah bisa ringankan Ustazah ya. Iya, karena betul dengan keyakinan. Dengan keyakinan dan Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang memberikan obat. Karena apa? Allah yang menciptakan kita. Allah akan mengembalikan apa saja yang kita inginkan.
Allah bersama persangkaan hambamu. Itu Betul, hadis betul. qudsi. Jadi kalau kita ingat Allah pasti menyembuhkan saya. Niat bismillah, tetapi dengan cara-cara Allah, insya Allah kita sehat. Salah satunya yang alhamdulillah sampai saat ini saya berusaha menjaga ayat itu, sudah menjadi teman hidup saya dari 2017. Masya Allah. Saya zikirkan itu ayat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Ibu-ibu, ada yang ingin bertanya lagi, Bu? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Musa dari Majelis Taklim Nur Hidayah Desa Salilama. Pertanyaan saya, apa hikmah cinta terhadap Al-Quran? Masya Allah. Hikmah cinta Terima terhadap kasih. Al-Quran. Hikmah ya. Cinta terhadap Al-Quran. Hikmahnya adalah ketika orang yang bermusuhan akan jadi berkasih sayang. Ketika orang yang jauh dengan Allah, ketika dengan Al-Quran, dia akan dekat dengan Al-Quran. Dia tertutup hidupnya, tertutup semua pikirannya. Dia dekat dengan Al-Quran, Allah akan tuntun hidupnya. Hikmahnya besar sekali. Kita akan melihat mana yang tidak benar, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan Allah menguatkan kita untuk selalu memilih yang benar. Selama kekuatan hati kita berdasarkan dengan Al-Quran, berdasarkan dengan kedekatan kita kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu tuntun kita untuk selalu mendapatkan hikmah yang lebih besar. Hikmah yang lebih besar adalah bagaimana cita-cita kita untuk menjadi penghuni surga semua. Itu hikmah besar untuk belajar Al-Quran. Ya, karena ingat Bu ya, ketika HP lobet, cari charger ya, cari baca HP. Nah, ketika hati kita lagi gundah gulana, lagi emosi, lagi frustasi, lagi kecewa, lagi apa? Lagi banyak persoalan. Ya, hikmahnya adalah Al-Quran akan menuntun hidup kita menjadi orang-orang yang Allah cintai. Begitu Ustazah. Baik. Termasuk Ibu kalau sudah jatuh tempo. Banyak-banyak Ya, baca Al-Quran. Betul sekali. Iya, betul sekali. Ada teman saya ya. Kebetulan saya mendengar langsung penjelasannya, dia punya, ya ini guru saya, punya hutang 21 miliar. Masya Allah. Ya, Bukan juta ya Ustazah. 21 Sudah miliar. Ya. Akhirnya ini yang datang-datang biasa apa namanya istilahnya yang datang-datang Debitor, batagi-tagi, rentenir, Debt collector. Debt collector ya. itu sudah samping kiri kanan itu menagih amanah ya, hutangnya. Allah. Dia apa? Yang punya amanah ini kenapa? Pergi di belakang mengambil air wudhu dan minta kepada, ya Allah, di rumah di depan saya banyak sekali orang yang menagih amanah saya dan saya akan dipolisikan. Akhirnya dia meminta kepada Allah dan dapat ayat Al-Quran. Itu yang dizikirkan. Setelah dia menzikirkan ayat Al-Quran, dia temuin debt collector ada banyak sekali, sekitar 10 orang Bu, menagih 7 juta. Akhirnya debt collector bilang apa? Sebelum yang marah-marah mau minta supaya cepat dilunasi, debt collector bilang begini, oh begini saja Pak ya, nanti insya Allah Bapak punya waktu, Bapak punya kelebihan, nanti kami datang lagi ya. Awalnya datang dengan marah-marah, setelah dia menzikirkan ayat Al-Quran itu, debt collectornya jadi lembut. Ya, Bukan diputihkan begitu ya. bukan diputihkan tetapi diberikan kesempatan Bu. Dan alhamdulillah dengan jangka 3 tahun terlunas itu hutang 21 Masya miliar. Allah. Ya, Masya Allah. Berarti tetap niat membayar sambil dekatkan diri dengan banyak membaca Al-Quran. Iya. Begitu. Dunia ini milik Allah. Betul. Setiap yang ada di dunia punya cara bagaimana itu bisa mendatangkan rezeki. Caranya ya kita minta sama Allah saja. Pasti Allah kasih cara. Ya kita mau bekerja. Oh ini kerjamu, ini caramu untuk mencari rezeki, dan semoga Allah bisa melunasi amanah hutang kita sebesar apapun. Amin, Yang penting niat kita untuk membayar dan standar kita itu Allah dan tuntunan kita Al-Quran. Jangan cari di tempat yang lain. Minta sama Allah.
Alhamdulillah saat ini setelah saya berusaha dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, begitu banyak macam godaan untuk datang kepada saya untuk mohon maaf ya, memberikan, ayo Bu pinjam uang, ayo ini saya kasih 100 juta, 50 juta ya, pinjaman uang ya. Sampai saat ini saya berusaha untuk menghindar karena apa? Takut nanti Allah jauh dari saya. Jadi ketika kita butuh uang, minta sama Allah. Kita perbaiki sholat kita, kita perbaiki niat kita perbaiki amal-amal kita yang lain dengan cara Allah. Ada saja jalan keluar yang Allah kasih kepada kita. Baik, ibarat ini Ustazah ya, kita mau sesuatu, Ya. maka kita rayu-rayu dulu suami gitu Ustazah ya. Kalau Iya. kita ingin sesuatu, Iya. ingin beli skincare misalnya, kita rayu-rayu, bujuk-bujuk dulu suami. Begitupun dengan Allah Ustazah, harus pintar merayu. Ya. Ya, begitu ya Ustazah. Iya, harusnya yang banyak merengeknya itu di atas sajadah, bukan sama suami. Apalagi kalau dapat suami yang jutek, mau beli skincare sedangkan mau beli akan kan tidak ada. Merengeknya di atas sajadah, Bu. Dengan cara Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Mempertahankan rumah tangga kita, mintanya sama Allah, jangan tergoda dengan lain-lain. Mintanya sama Allah. Allah akan memuliakan rumah tangga kita, Allah akan mempertahankan rumah tangga kita sampai jannah kalau kita benar-benar memintanya sama Allah. Baik. Bu ya. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Iya Maniru dari Desa Keramat, Majelis Talim Ar-Rahman. Yang saya ingin tanyakan begini Ustaz, kalau kita yang hadir semua di sini sudah bisa baca Al-Quran, tapi saya minta sedikit tips dari Ustaz, amalan yang harus kita lakukan agar kita istiqomah dalam membaca Al-Quran setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan Ustazah dari tips, sebagian tips yang tadi Ustazah sudah sampaikan. Sebagian tipsnya itu yang pertama ya tetap praktekkan ya. Tipsnya itu mempraktekkan, dan ketika baru niat mempraktekkan ada saja halangannya. Berarti jangan cuman habis diniat ya Bu. Iya, tipsnya itu yang mempraktekkan Bu, karena sudah ada Al-Quran yang kita mau baca, sudah ada niat. Apa DP tips? Ya praktekkan. Ya, biasa baru kita suka mengaji. Tiba-tiba yang ada anak kecil, mama begini. Ketika ada, tuh ada nama telepon. Akhirnya tak terjeda itu ada niat membaca Al-Quran. Setelah itu ambil Al-Quran baca. Usahakan sebelum tidur baca Al-Quran. Allah akan memberikan kegelisahan ketika kita tidak menyentuh Al-Quran sehari. Kalau kita sudah cinta dengan Al-Quran. Jadi tipsnya Bu, ya praktek. Apapun yang terjadi, praktekkan itu membaca Al-Quran dan sehari-hari dengan Al-Quran. Tipsnya adalah mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sebisa mungkin ketika baca Al-Quran jauhkan diri dengan ponsel Ustazah mungkin Iya, ya. kalau membaca Al-Quran kasih nonaktif dulu itu HP. Atau saya biasa sering Ustaz tanya, kenapa ini HP-nya ibu ini sering tidak ada suara? Ya sengaja. Kalau dapat dengar orang telepon, Iya, sebentar pegang terus. lagi tuh HP. Betul. Akhirnya saya kasih nonaktif itu suaranya, bahkan saya pakai pesawat supaya tidak ada yang nelpon. Fokus belajar. Betul. Tipsnya adalah mulai hari ini berusaha untuk membaca Al-Quran. Atau lebih bagus lagi kita meniatkan dalam sebulan khatam Quran 1 kali. Masya Allah ya. Akhirnya kalau kita praktekkan itu di saat Ramadan kita akan mudah. Betul. Mudah akan mempraktekkan khatam Quran. Masya Allah ya. Kalau alhamdulillah untuk saya ya rasa gelisah itu kalau tidak membaca Al-Quran dalam sehari. Jadi tipsnya mau dipraktekkan Bu ya. Niatnya banyak sekali halangan, hilangkan itu halangan dan di kepalanya tipsnya praktek membaca. Gitu ya.
Tidak ada tips lain. Prakteknya adalah membaca Al-Quran sehari-hari. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Masih ada yang bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jariah Hala, Majelis Talim Nurul Hidayah, Desa Salilama. Pertanyaan saya, bagaimana hukum bagi orang yang membaca Al-Quran tidak tahu sama sekali artinya, Ustaz? Terima kasih. Ini kalau ya orang membaca Al-Quran hukumnya apa? Yang tidak tahu, hukumnya yang tidak tahu belajar. Ya, saya tidak pakai versi Piki ya, saya pakai versi kalau hukumnya kita tidak tahu, Cari belajar. tahu. Cari tahu, ya. Kalau kita tidak tahu memahami maknanya, alhamdulillah Kementerian Agama sudah menyediakan Al-Quran versi Indonesia. Karena banyak mayoritas kita tidak paham bahasa Arab. Betul. Dengan kemurahan hati, Masya Allah ya, tersedia terjemahan. Itu kita pelajari. Sampai saat ini juga masih banyak yang saya tidak pahami dan berusaha setelah membaca Al-Quran, saya belajar terjemahannya, membaca. Nanti, Masya Allah ya, akan tergerak hati kita itu bahkan sampai menangis. Sedangkan membaca surat Al-Fatihah DP terjemahan, langsung rupa ada kekuatan yang Allah kasih, semangat untuk selalu belajar. Insya Allah. Baik, insya Allah bisa dipahami Bu ya. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Sabi dari Majelis Talim Ar-Rahman Desa Kamat. Saya ingin bertanya, jika membaca Al-Quran itu kira-kira sudah akan berhenti, ada yang namanya air. Tapi ada saya Al-Quran yang tidak ada air. Bagaimana caranya untuk berhenti jika sudah selesai baca Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengetahui bagaimana berhenti saat membaca Al-Quran, itu ada ilmunya, yaitu tahsin Quran. Ya, nanti insya Allah kalau ibu-ibu mau, kita akan jadwalkan belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, ya, makharijul huruf, ya, sifat-sifat huruf. Ini ada beberapa majelis taklim, ada beberapa ustadz-ustadzah yang menguasai tahsin Quran, bahkan mereka sudah mendapat ijazah ya dari syekh-syekh, supaya bacaan Al-Quran kita lebih mantap, lebih bagus dan mendapatkan pahala. Kita berusaha coba untuk majelis taklim yang ada di sini, kita bareng bagaimana cara mendatangkan guru itu supaya cara membaca Al-Quran itu lebih bagus lagi. Dan setelah membaca Al-Quran kita dapat pahala, Masya Allah, itu ada ilmunya Bu. Ya, alhamdulillah saya guru agama se-Kabupaten Bualemo dengan inisiatif kami sebagai Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam yang sehari-harinya mengajarkan Al-Quran sama anak-anak agar Al-Quran itu makin bagus. Kami alhamdulillah diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran dan mendatangkan guru yang alumni Mesir, yang alhamdulillah kami dibagi. Yang sesi pertama itu dari Mananggu, Kecamatan Mangananggu, Pagiaman Pantai dan Wonosari. Kemudian yang kedua dari Dulupi Betumoito, yang ketiga dari Tilamuta dan Dulupi. Nah, ibu-ibu yang ada di sini ya, mulai hari ini atau kita rembuk setelah ini, bagaimana caranya supaya Al-Quran kita makin mantap bacaannya, tahsin Qurannya makin bagus, kita akan bicarakan dan kita akan ajak guru yang akan mengajar kita supaya bacaan kita makin bagus ya Bu ya. Masya Allah. Baik, Ustazah kita sudah berada di akhir acara. Ya. Mohon menutupnya dengan doa Ustazah. Masya Allah. Semoga dengan pertemuan hari ini
Allah tuntun hidup kita, Allah berikan cahaya kepada kita, Allah berikan ketenangan hidup kita, dan menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita dalam sehari-hari. Setiap ada persoalan, kita jadikan Al-Quran sebagai obat hati kita. Kita menginginkan solusi, kita jadikan Al-Quran sebagai solusi. Karena apa? Al-Quran itu adalah bimbingan wahyu dari Allah dan akan menuntun hidup kita. Semoga Allah akan memuliakan kita semua dengan Al-Quran. Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia di dunia, dan insya Allah Allah kumpulkan kita yang ada di sini berusaha untuk selalu hingga jannahnya Firdaus. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas penyampaiannya Ustazah. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustazah Sri Dewi Abu Bakar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Sekecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Rita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah.